Sahabat Sosialis TV, terima kasih tetap bersama saya Ferdinand Hutahayan, channel yang usil soal politik dan banyak hal. Kali ini kita mau berbicara menganalisis perilaku Gibran Rakabuming Raka yang menjabat sekarang menjadi wakil presiden. Kita melihat bahwa sejak hari kedua setelah dilantik, Gibran terlihat langsung menyibukkan diri tanpa adanya sebuah sistem pemerintahan dan struktur pemerintahan yang sudah clear, yang sudah jernih, yang sudah beres. Kenapa saya berkata demikian? Karena masih banyak menteri waktu itu yang tidak tahu berkantor di mana, yang tidak punya staf, masih banyak menteri yang bingung dengan anggarannya di kementeriannya harus melakukan apa, sehingga cawe-cawe minta puluhan triliun dana segala macam. Artinya, secara struktural pemerintahan negara kita belum selesai dan beres. Saya tidak tahu sampai sekarang sejauh mana kesiapan para menteri-menteri kita mengurus negara ini. Apakah mereka sudah punya kantor, sudah punya anggaran? Saya tidak tahu. Karena pemerintah baru menyelesaikan retreatnya dan para pejabatnya di Magelang. Yang saya mau bicara kali ini adalah tentang Gibran. Langkah-langkah Gibran ini terlihat sekali ingin berlari mencitrakan, membangun sebuah proyek pencitraan terhadap dirinya. Dan kayaknya Gibran berguru banyak dari bapaknya yang bernama Joko Widodo aka Mulyono. Joko Widodo dulu terlihat sekali gencar melakukan pencitraan, dan kami dari dulu adalah orang yang membentuk relawan pertama sekali membangun pencitraan Jokowi sejak 2012. Dan Jokowi terus berlari dengan pencitraan dirinya yang seolah-olah dia adalah makhluk super baik, makhluk super sederhana yang layak menjadi pemimpin. Dan saya harus mengaku saya secara pribadi seperti kena tipu, kena prank dengan Jokowi. Oke lah, sekarang dengan Gibran. Gibran terlihat sekali sekarang gencar melakukan upaya-upaya yang membangun citra dirinya bahwa dia bukanlah ban serep, bahwa dia bukanlah hanya seorang boneka di pemerintahan, dan dia bukanlah hanya seorang yang diperalat untuk memenangkan Prabowo Subianto. Kita melihat hari kedua Gibran sudah turun meninjau MRT, meninjau ini, belusukan kemana, dan rajin melakukan uji coba makan gratis. Mengapa demikian? Karena memang ingin dilihat bahwa publik ingin melihat Gibran bekerja sungguh-sungguh untuk bangsa dan layak menjadi pemimpin pada 2029. Saya melihat Gibran ini adalah orang yang ambisius. Mungkin ambisinya turun dari bapaknya Joko Widodo tentang kekuasaan, tentang jabatan. Maka dari sedini mungkin mereka terus membangun pencitraan yang saya khawatirkan justru ini akan jadi bentrok di tengah pemerintahan dengan Pak Prabowo Subianto, karena akan ada matahari kembar. Itu yang pertama saya lihat dengan rajinnya Pak Gibran turun ke sana sini melakukan pencitraan. Bahkan selepas retreat dari Magelang dia sudah keliling Magelang bagi-bagi susu, bagi-bagi buku. Dan sementara Prabowo tidak melakukan itu. Apa yang mau dikejar Gibran dari bagi-bagi gratis itu? Tidak ada, karena itu tidak terkait dengan pembangunan, tidak terkait dengan kesejahteraan rakyat, hanya terkait dengan kepentingan politik pribadinya, citra pribadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya banyak membaca berita, media-media kita menggunakan narasi-narasi dan diksi yang sangat melebih-lebihkan seorang Gibran. Seperti kemarin saya membaca berita Wapres memanggil beberapa menteri. Wow, memanggil. Kata memanggil itu seolah-olah bahwa Gibran sangat powerful memanggil menteri, padahal menteri ini adalah pembantu presiden, bukan pembantu wakil presiden. Ada bahasa hiperbolik yang dipergunakan media yang mungkin mereka telah masuk dalam proyek pencitraan. Saya tidak tahu. Selain kata memanggil, ada kata melaporkan. Menteri melapor kepada wakil presiden. Ini juga adalah omong kosong. Menteri itu melapor kepada presiden, bukan kepada wakil presiden, karena menteri adalah pembantu presiden, bukan pembantu wakil presiden. Jadi narasi-narasi, diksi-diksi yang dipergunakan oleh media sepertinya sudah disetting, sudah template bagaimana mereka membuat sebuah pembangunan opini, pembangunan stigma terhadap Gibran, bahwa Gibran pertama powerful, memanggil menteri, menteri melapor kepada Wapres. Kedua, rajin belusukan, rajin membagi-bagi ke bawah, terlibat dalam makan gratis. Karena apa? Makan gratis ini adalah sebuah proyek untuk 2029, karena anak SMP dan anak SMA ke depan ini yang jumlahnya 40 sampai 50 juta ini akan menjadi pemilih pemula pada 2029. Wow. Gibran cerdik melakukan
pencitraannya. Bahkan menurut saya dia punya potensi menelikung Prabowo, mau menyalip Prabowo dan nanti kelak akan menyingkirkan Prabowo dengan caranya. Saya pikir Prabowo dan timnya menyadari ini, ataukah memang mereka tidak menyadari? Dan yang jelas tidak ada pembagian kerja antara presiden dan wakil presiden. Konstitusi kita tidak pernah mengatur pembagian kerja presiden dan wakil presiden. Wakil presiden hanya berfungsi ketika presidennya tidak bisa melakukan pekerjaannya. Bahkan ketika presiden melakukan kunjungan ke luar negeri pun, pemimpin negara tetap presiden, bukan wakil presiden. Tetapi presiden menjalankan di sini secara administratif. Presiden, wakil presiden tidak bisa mengambil kebijakan yang dipegang atau kewenangan dimiliki oleh presiden meskipun presiden sedang ke luar negeri. Dan di situ saya lihat media menggunakan Prabowo akan jalan-jalan ke luar negeri, katanya jalan-jalan loh. Bayangkan presiden menggunakan kata jalan-jalan oleh media padahal dia melakukan tugas negara. Dan disebutkan bahwa Wapres akan mengambil alih tugas presiden. Tidak demikian. Wapres tidak boleh mengambil alih tugas presiden ketika presidennya masih hidup dan menjalankan kedinasan. Tetapi Wapres hanya sebagai pengendali sementara yang tidak memiliki kewenangan seperti kewenangan presiden, seperti kewenangan Prabowo. Jadi saya lihat bahwa ada proyek pencitraan yang besar yang sedang dibangun oleh media-media. Mungkin bandar-bandar di belakang sudah masuk ke media untuk membangun diksi-diksi, narasi-narasi seolah-olah Gibran keren sudah mengambil alih pekerjaan presiden. Gibran keren, menteri melapor kepada Wapres. Gibran keren, menteri dipanggil Wapres. Ini adalah penyesatan logika publik, penyesatan yang luar biasa. Konstitusi kita tidak mengatur pembagian kerja presiden dengan Wapres. Konstitusi kita tidak mengatur menteri melapor kepada Wapres. Konstitusi kita tidak mengatur menteri boleh dipanggil oleh Wapres. Semua ini adalah kewenangan presiden. Jadi menurut saya Gibran mulai takabur, mulai melangkah berlari untuk proyek 2029, dan saya berharap Prabowo Subianto harus mewaspadai ini. Jangan sampai, saya tidak ingin mengatakannya. Prabowo jauh lebih cerdas dari saya. Hormat saya untuk Pak Prabowo Subianto. Pesan saya hanya seperti pesan Bang Nabi, waspadalah, waspadalah, waspadalah.